Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudaraku keadaannya? Sehat-sehat kan? Saya doakan kalian semuanya sehat-sehat dan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Itu yang penting. Ya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang ini ya, subhanallah banget ini. Sudah subhanallah banget, ini takdir dari Allah. Ini takdir yang diperjalankan Allah. Benar-benar ini jasad ini tadi diperjalankan Allah. Bukan sukma dan ruh saya, bukan. Jadi begini. Di tahun 2009 itu setelah pemilihan anggota DPR, saya seingat saya seperti itu, sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian saya dan keluarga itu pergi berkunjung ya, main-main itu di bawah kaki gunung Sibaya kayaknya ya, kalau nggak salah itu ada permandian air panas di sana. saya dan keluarga mandi air panas. Nah, di gunung itu kan ada begininya tuh, lekukan gitu kan. Nah, kami sekeluarga melihat ada itu lafaz Allah terus berubah jadi warangka gitu, warangka tapi kerisnya itu masih di dalam, menusuk ke gunung itu tuh, menusuk ke pas di tengah gunung itu. Kalau orang yang melihatnya biasa saja ya, keluarga saya juga melihatnya biasa saja, tapi bagi saya beda, itu suatu pertanda. Nah, akhirnya saya itu waktu itu zikir pengen tahu itu pertanda apa gitu. Nah, setelah zikir seminggu saya baru dapat petunjuk bahwasannya itu yang nanti jadi presiden itu pertanda. Ternyata yang jadi presiden itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY waktu itu. Oh, tapi yang harus kamu ketahui, petunjuk itu ya, bukan itu, siapa presiden berikutnya. Nah gitu. Terus saya cek malam itu juga satu-satu, kok nggak ada ya ketua partai. Saya lihat nggak ada ketua partai satupun yang jadi presiden. Terus saya bingung kan, siapa ini ya. Nah selanjutnya waktu itu saya sudah kuliah juga ya, kuliah Fakultas Hukum. Saya cari tahu gitu kan. Saya lihat kan masa itu Pak Abu Rizal Bakri, ketua Golkar, itu orangnya kan sepertinya baik ya, saya lihat ya, ramah gitu kan. Nah saya deketin itu, sampai saya pergi ke itunya, ke Gedung Bakri itu yang ada jembatan itu di sampingnya itu. Saya ke situ, saya bahkan masuk itu ke dalamnya, ke Gedung Bakri itu. Nah saya waktu itu jalan masuk ke dalam Gedung Bakri itu, saya lihat ada Asia waktu itu, tapi setelah berapa bulan kemudian Asianya udah nggak ada. Saya naik ke atas disambut dengan yang namanya Pak Ridwan kalau nggak salah. Terus saat itu juga saya lihat ada saudara kita dari Papua pakai baju Golkar masuk ke dalam. Nah saya ngobrol-ngobrol nih sama Pak Ridwan. Saya pikir dalam hati, aduh gak bisa nih kayaknya saya ketemu dengan Pak Abu Rizal Bakri nih. Saya pengen ngomong sesuatu aja gitu. Nah terus udahlah, nggak usah saya inilah gitu kan. Ya namanya petinggi ya, di negeri ini petinggi ini nggak bakalan nyambut orang-orang seperti kita gitu, orang-orang kecil lah gitu ya. Saya pikir udahlah. Selanjutnya saya masih penasaran juga, saya pergi lagi ke DPP Golkar sebelum Taman Anggrek itu kan, belok ke kiri. Nah saya ke situ.
Saya ada ketemu sama siapa saya lupa gitu kan, malah saya nggak disambut hangat waktu itu ya. Ya udahlah, saya pikir nggak ini, ya udahlah saya pulang. Setelah itu saya nggak ngelanjutin lagi tuh pendekatan saya kepada ketua partai gitu ya. Saya nggak mau, capek juga dalam hati saya gitu kan. Nah, tapi saya masih di rumah itu masih penasaran ini siapa gitu ya. Waktu itu kan Pak Jokowi masih dari Solo, masih jadi wali kota, terus enggak lagi, terus lanjut ke gubernur. Saya perhatikan, saya sih hati saya nih udah ke Pak Jokowi nih gitu kan. Saya perhatikan, tapi kok Pak Jokowinya kan ngomong gini waktu itu. Saya hanya ingin menyelesaikan tugas saya jadi gubernur DKI. Oh iya juga ya dalam hati saya. Padahal hati saya ke dia tuh. Tapi karena dia melakukan statement itu ya, menyatakan statement itu, saya udah nggak kepikiran dia siapa ini ya kira-kira. Setelah dia menyatakan saya siap jadi gubernur, saya siap jadi calon presiden, di situ lagi. Ini dia orangnya yang menang. Waktu itu ya, ini dia orangnya yang menang. Terus saya pun makin ini kan, makin rajin saya. Makin rajin saya memohon petunjuk kepada Allah. Makin rajin saat itu. Mohon petunjuk pada Allah ya kan. Udah gitu, bahkan saya waktu itu, saya kirim surat ke partai. Saya buat suratnya begini. Pak Jokowi, pasangannya harus Pak JK. Pak Jokowi dan Pak JK pasti menang. Karena memang saat itu saya melihat Pak JK itu hokinya. Hoki untuk Pak Jokowi. Jadi karena Pak JK yang saya perhatikan itu yang jadi ininya, hokinya. Nah, nggak ada tuh yang lain. Pada saat itu nggak ada. Cuman Pak JK yang bisa bikin hoki untuk Pak Jokowi jadi presiden saat itu. Jadi saya tulis Pak Jokowi dan Pak JK pasti menang. Selanjutnya nanti kalau sudah menjadi presiden, menterinya nanti Bu Puan Maharani, Ibu Sri Mulyani, Pak Ria Mijat Ria Kudu, terus ada berapa lagi saya lupa ya. Saya tuh kan di pertemanan saya gitu kan, di kampus, ya saya selalu waktu itu, saya bukan simpatisan, saya bilang, saya bukan simpatisan, tapi yang menang itu Pak Jokowi dan Pak JK. Wah, orang-orang yang teman-teman saya yang gila-gila waktu itu dengan Pak Prabowo benci saya semua. Benci sama saya. Karena saya nggak ikut-ikutan Pak Prabowo. Lah saya ini dalam hati saya nggak bilang saya ini petunjuk dari Allah, bukan. Saya dianggap itu saya simpatisan. Jadi kalau kalian waktu itu ya teman-temanku yang melihat saya menyatakan bahwasannya Pak Jokowi dan Pak JK itu adalah pasti menang. Waktu itu kan saya sampaikan di kampus, saya sampaikan juga di teman-teman. Bahkan saya, job saya waktu itu, karena ya bos itu kan milihnya kan Pak Prabowo. Nah, sementara saya bilang Pak Jokowi JK, saya bilang, job saya di cut. Tapi nggak apa-apa. Dia kan nggak paham apa maksud saya. Ya kalau saya kan menyampaikan ini kan karena berdasarkan petunjuk Allah, bukan keinginan pribadi saya, ya kan. Nah, kalau kalian teman-temanku yang paham waktu itu, inilah yang sudah saya sampaikan. Ya. Nah, selanjutnya itu kan di Jakarta itu panas ya, suasananya tuh panas. Apalagi pada saat
menjelang pemilihan calon gubernur ya. Nah, saya itu dapat petunjuk. Dapat petunjuknya itu begini. Saya dapat petunjuk. Yang jadi, saya tulis juga surat kedua partai ini. Partai Merah dan partainya Gerindra. Ya, saya sebutkan aja lah. Ya. Nah, jadi waktu itu saya menulis begini nih. Yang jadi calon gubernur itu Ibu Tri Risma Harini bersama wakilnya itu Pak Sandiaga Uno atau Pak Mahfud MD bersama itu dia wakilnya Pak Sandiaga Uno, Partai Merah dan partai ini juga. Ya kalau mereka mendustakan saya ya nggak apa-apa ya. Nanti kan kita dinilai sama Allah ya. Apa yang sudah saya buat ya. Dari waktu pas Pak Jokowi itu saya alhamdulillahnya itu dapat SMS. Di situ SMS-nya DPR. Terus haul Bung Karno ya, berarti kan mereka ingat saya, menghargai saya. Ya. Nah, lanjut yang balik lagi ke tentang ini. Begitu juga. Saya sampaikan di situ kalau tidak ini nanti suasana di Jakarta itu nanti akan terjadi demo besar-besaran, demo. Saya nggak tahu tuh apa yang terjadi, tapi berdasarkan petunjuk akan terjadi suatu demo besar-besaran. Itu petunjuknya. Nah, sama yang Partai Gerindra, saya sudah sampaikan juga bahwasannya Ibu Tri Risma Harini dan Pak Sandiaga Uno atau Bapak Mahfud MD dan Sandiaga Uno jangan dibalik. Kalau dibalik nggak menang. Kenapa? Karena hokinya itu ada di Pak Sandiaga Uno waktu itu. Pak Sandiaga Uno ini persis kayak Pak JK yang saya lihat waktu itu petunjuknya ya. Siapapun yang pasangan waktu itu Pak Sandiaga Uno bisa jadi gubernurnya saat itu. Ternyata mereka milihnya kan Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno, ya kan? Nah, tapi apa yang terjadi? Ini gitu kan? Nah, itulah kehendak Allah dengan keinginan manusia itu ternyata berbeda. Allah itu lebih paham. Allah itu lebih paham, benar. Saya sudah disampaikan pada Allah, tapi saya nggak mau menyakiti hati orang. Benar, Allah sudah menyampaikan. Sepolan begini, sepolan begini, sepolan. Nah, tapi saya nggak mau lah. Ya, nanti sakit hati ya. Pak Anies jadi kompetitor kan jadinya. Sama Pak Prabowo kan jadi kompetitor tuh. Ingat nggak kalian debat waktu itu kemarin? Di panggung itu. Bagaimana Pak Anies menjatuhkan sekali Pak Prabowo. Ini ya, kalau saya ya sebagai Pak Anies ini mohon maaf. Saya sedikit banyak dibantu. Nggak usah banyak-banyak bicara, sedikit saja dibantu Pak Prabowo. Saya nggak sanggup tuh jadi kompetitor dia. Terus terang, mungkin karena hati saya ini ke sana ya. Mohon maaf, hati saya ini ke sana. Jadi saya nggak sanggup tuh jadi kompetitor. Apalagi saya merendahkan Pak Prabowo di panggung itu. Saya nggak sanggup tuh kalau saya. Kalau seandainya waktu itu yang dipilih Bu Tri Risma Harini dan Pak Sandiaga Uno, tetap adem kok Jakarta, lebih baik. Mau nggak Bu Tri Risma Harini menjadi kompetitornya Pak Prabowo? Nggak mau, saya yakin nggak mau beliau. Pasti nggak mau. Pak Mahfud MD mau nggak jadi kompetitor waktu itu? Nggak mau lah. Ya waktu itu kompetitor, waktu itu jadi kompetitornya Pak Prabowo kan karena itu dari Partai Merah. Karena ditunjuk.
Tapi coba Pak Mahfud MD waktu itu atau Bu Tri Risma hari ini mendapatkan suatu kebaikan, ya kan, dari Pak Prabowo, saya yakin mereka nggak mau melakukannya. Saya melihatnya seperti itu. Oke, selanjutnya begini saudaraku, selanjutnya ya. Ini ada kejadian. Ini ada kejadian tentang Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani ini jatuh di depan saya pada saat event infrastruktur. Event infrastruktur ini kan menterinya kan Pak AHY. Saya itu lagi jaga pintu nih, pintu keluar masuknya para menteri. Nah, menteri ini keluar dari dalam hall, dari dalam nih, keluar menterinya menuju ke ruangan VIP, terus balik lagi mungkin karena Pak Prabowo sebentar lagi mau datang gitu kan. Nah, Bu Sri Mulyani di depannya saya lihat waktu itu ada Pak Erlangga Hartarto, di belakang itu ada Bu Sri Mulyani. Nah, Bu Sri mereka para menteri jalan di depan saya. Ibu Sri Mulyani itu terjatuh itu di depan saya itu. Bu Sri Mulyani jaraknya sekitar 4 meter terjatuh. Ada pertanda nggak di situ? Ada pertanda. Untung yang jatuh itu masih Bu Sri Mulyani. Kalau yang lewat Pak Prabowo yang jatuh. Jatuhlah negara ini hancur-hancurnya. Kalau Bu Sri Mulyani jatuh, berarti keuangan negara. Ini harus diperhatikan ini. Harus diperhatikan betul. Itu pertanda. Bagaimana bisa menyelamatkan negeri ini? Ada caranya. Kalau kalian kan berdasarkan pikiran kalian aja kan. Ingin membenahi. Zaman lampau juga presidennya ingin membenahi negeri ini. Apa coba buktinya? Nggak ada itu pembenahan. Harus dari sini ke sana. Kalau ingin membenahi negara ini, lakukanlah perubahan besar-besaran. Kalau kamu jadi presiden atau siapapun presidennya masih begini aja, gak akan terjadi perubahan besar-besaran. Ya begini-begini terus, utang makin banyak. Negara ini utang makin banyak. Karena apa? Karena berdasar pikiran kita. Merubah ini, bingung mau merubah apa. Tapi kalau berdasarkan ini ke sana, tahu mau merubah apa. Bukan artinya saya mau jadi presiden atau mau menteri atau jadi apa, enggak ya. Saya ini hidupnya sudah, ininya udah ke sana. Jadi kalau kalian pun mau ngasih saya 1.000 triliun, silakan bagi-bagi uangnya ke rakyat saja. Saya udah enggak, apa ya istilahnya nih, saya makan untuk hidup. Makan untuk hidup, tapi ininya udah ke sana. Seperti itu. Ya, mohon maaf. Bisa nggak dirubah? Ya, bisa aja. Mau merubahnya harus terjadi perubahan besar-besaran di negeri ini. Kalau nggak bisa. Siapapun presidennya, mau dia Pak Jokowi, misalnya Pak Jokowi lagi kan nggak bisa ya. Tapi misalnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, maupun sekalipun Pak Anies, Pak Ahok, Pak AHY, siapapun lah, nggak akan bisa. Kalau tanpa ada niat perubahan besar-besaran di negeri ini. Seperti itu. Dan mau merubahnya tuh harus dari sini ke sana. Presidennya harus bicara makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, ya korupsi akan berlangsung terus. Tapi kalau aku
akan menjalani ini. Ya Allah, aku hanya ingin makan untuk hidup saja. Sejahtera enggak ini? Negeri ini sejahtera? Makmur enggak rakyatnya? Makmur. Seperti itu. Makmur rakyat ini. Yakin saya. Rakyat ini nggak usah beli rumah lagi, nggak usah. Negara ini makmur kok. Negara ini bisa memberikan satu rumah untuk satu kakak kepada rakyatnya. Bisa. Asal tahu caranya, kan begitu. Kalau nggak tahu caranya ya nggak bisa. Ya makin banyak aja utang. Oke. Selanjutnya saya mau kritik membangun. Ini kritik membangun kepada Pak Ahy pada saat event infrastruktur yang bulan Juni waktu lalu ya. Gini, kejadian itu gini. Pak Ahy itu kan mau lewat. Saya kan pintu saya nggak jauh dari Pak Ahy dan Pak Prabowo ya. Nah, saya itu bingung. Ini mau ditutup atau gimana nih? Karena kan ajudan-ajudan Bapak itu nggak ada koordinasi ke saya. Kan begitu. Nah, terus saya juga nggak ngelihat itu Pak Ahy. Yang saya lihat kok banyak banget nih ajudannya. Kan gitu. Saya kira itu Pak Prabowo saat itu. Kok banyak banget. Karena menteri-menteri yang lain ajudannya nggak pakai ajudan pun saya lihat semuanya bergerombolan sama-sama tuh. Ternyata Pak Ahy ini banyak ajudannya gitu ya. Nah, terus ada satu wanita, saya lihat memegang ini saya nih, badan saya belakang saya dari atas sampai bawah. Ini mohon maaf ya, kalau Anda perempuan ya, kalau Anda wanita, Anda jangan nyentuh tubuh saya. Nanti Anda akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ini saya nggak ngomong bohong. Jangan nyentuh tubuh saya dari atas ke bawah. Nah, kalau Anda menganggap saya teroris, ya, Anda udah salah juga di situ. Pak Ahy, saya ini kan di situ. Jaga pintu itu dari jam 6 pagi. Nggak ada yang bisa lewat tanpa ID card. Saya aja pakai ID card ada logonya Pas Pampres kok. Nggak ada yang bisa lewat. Nggak boleh, saya nggak kasih. Orang-orang yang event di sebelah aja itu. Lewat pintu di depan saya, mau buang air kecil nggak boleh. Nggak saya bolehkan. Kenapa? Saya pastikan bahwasanya ini aman. Nggak boleh terjadi apa-apa. Kok kamu malah meriksa saya? Saya sudah pakai ID card logonya Pas Pampres. Kalau kamu merasa saya ini mencurigakan atau itu saya ini seorang teroris, Pak Ahy itu ya sudah berapa kali lewat untuk tes mic itu. Udah berapa kali. Bahkan ada saya foto itu beliau berjalan di depan, semuanya pada di belakang. Kalau saya teroris sudah selesai Pak Ahy. Mohon maaf Pak Ahy. Udah selesai. Jadi jangan diulangin lagi. Kalau kamu wanita, periksalah ke wanita. Yang laki-laki, periksalah ke yang laki-laki. Karena sama-sama semuhrim. Gitu ya. Selanjutnya, saya itu selanjutnya tentang makanan. Bapak itu kan pimpinan ya. Sekarang ini menteri yang nanti karirnya itu akan menanjak. Tapi jangan mau asal Bapak senang. Informasinya asal Bapak senang jangan mau. Pastikan event Bapak itu semuanya bagus, termasuk makanan. Itu loh. Termasuk makanan. Jangan dianggap sepele. Orang-orang yang sudah ikut dalam event itu, pastikan mereka makan
dapat makanan yang terbaik. Saya yang jaga waktu itu. Siang hari sampai saya nggak makan. Ngasih makannya, nasi kotak gitu. Ya Allah, astagfirullah gitu ya. Kok ngasihnya makanan seperti ini? Kasih kucing juga itu, kucing nggak mau itu. Ampun, secuil segini. Hah, secuil segini tuh. Sawi. Terus nggak ada yang lain. Terus apa itu saya nggak tahu tuh benyek-benyek kayak gitu. Hanya begitu saja ngasih makannya. Ya Allah. Nanti kalian mempertanggungjawabkan hal ini, benar. Kalau kamu di budget dikasih anggaran 25.000 misalnya, atau nasi kotak itu, atau 35.000, udah nggak pantas kalian ngasih makanan waktu itu seperti itu. Saya pastikan kalian nanti mempertanggungjawabkan di akhirat. Sampai saya nggak makan, saya beli roti 2, keluar saya beli roti 2, itulah sampai saya malam. Makan malam aja saya nggak makan. Itu ya. Oke. Sebagai penutup, terima kasih atas perhatian kalian dan sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.